siang anak-anak semuanya. Selamat siang Pak Angga. Siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Nah, Ya. di Amin. awal pertemuan ini di pembelajaran PPKN, materi sekarang ya, yaitu tentang kebangkitan nasional ya tahun 1908. Itu materi hari ini. Izin untuk share media dulu. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Pak ingin cek persiapan belajar dulu dari anak-anak. Hari ini, dari anak-anak, siapa yang piket ya? Siapa piket hari ini, Pak Juni? Ada yang piket hari ini? Ini Pak. Iis. Siapa Juni, lagi Pak. selain Bu Iis ya? Iis. 5 orang yang Juni, piket Pak, hari ini, Juni. anak-anak. Saya ya. Ini Pak, Saya enggak ya. Maaf Pak Angga. Saya enggak. Aku tadi ini pagi. piket dia. Saya cek dulu piketnya ya. Ada Bu Iis, ada Pak Iwan, Pak Juni. Iwan tuh Pak Betul. nggak mau buang sampah Pak Iwan. Pak, saya baru Sudah masuk. Pak, saya sudah bersih-bersih. Juriah ini piket juga. Sudah semua dapat piket. Ada yang nggak piket hari ini, anak-anak? Sudah Sudah, Pak. Pak. Sudah Pak. Sudah semua. Oh iya, bagus ya. Itu untuk kebersihan kelas. Kalau kelasnya bersih, nah, kita akan nyaman dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak absen dulu kehadirannya. Ada yang nggak hadir, anak-anak? Semua hadir Pak. Semua hadir ya? Mau hadir Oh, Pak. bagus. Hadir, Wah, Pak. hadir. Kemarin ada satu nggak hadir ini karena di sini kelihatan di absen dispen ya, dispensasi kemana itu? Adik Pak Sadike kemana kemarin dispen? Ikuti lomba ya? Ada lomba ini Pak di sekolah nih. Lomba. Oh iya, nggak apa-apa Iptek, ya. Pak. Sebagai Kaitan perwakilan dengan IT. sekolah adik ya. Iya Pak. Nggak semua hadir. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya untuk ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di kelas 82 ini? Edi Pak. Edi. Pak Edi ketua kelas ya? Oh Ya iya. Edi. Ada Pak Edi. Edi, silakan ke Pak depan. Edi, Pak Edi. Silakan ke depan pimpin doa teman-temannya ya. Mari teman-teman, kita berdoa sejenak sebelum memulai pelajaran. Berdoa, dipersilahkan. Sudah Pak. Ya, terima kasih, Dek Edi. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa semangat kita sebelum memulai pembelajaran. Doa anak-anak, mari kita bernyanyi bersama-sama. Nih Bapak Karang putarkan dulu lagunya ini tentang Hari Merdeka ya. Anak-anak hafal lagu Hari Merdeka ya. Nggak Pak, nggak hafal. Pak. Kita nyanyi sama-sama sekarang ya. Ya Pak. Kedengaran Bapak Ibu? Kedengeran Pak. Dengar jelas Pak. Tujuh belas. Nggak kedengeran. Tidak ada suara, Pak. Ada suara Pak. Ada suara ya? Ada Pak. Iya. Kita nyanyi Ada, bersama Pak. aja Pak. Ya, kita nyanyi Ada sama-sama. suara. Ayo Pak. Dan Hari Merdeka, Nusa dan Nusa dan Bangsa. Hari lahir bangsa Akhirnya bangsa Ya. Indonesia
Hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung dikandung badan, Kita kita tetap tetap sedia pertahankan Indonesia. setiap Tetap setia membela negara kita. Tangan buat kita semua. Merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, tetap setia, tetap sedia Dia membela mempertahankan negara kita. kita. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sudah dengan semangat ya nyanyikan lagu Indonesia, apa namanya? Lagu Hari Proklamasi Kemerdekaan ini ya, Hari Merdeka. Pak, Gimana? Masih fokus ini dalam pembelajaran anak-anak? Masih, Masih, Pak. Pak. bagus Pak. Semangat Pak. Nah, dari apa yang kita sudah nyanyikan tadi, Hari Merdeka. Apa sih makna dari lagu Hari Merdeka ini anak-anak? Siapa bisa? Saya Pak. Bebas Pak. Ya, Pak Ketua, adik siapa namanya? Adik Sadike, silakan. Ya. Kalau saya makna patriotisme Pak ya, semangat Patriotisme. cinta tanah air Pak. Ya. Ya, bagus sekali Pak Adik Ketut ini. Selanjutnya ada lagi, siapa bisa ini? Saya, Pak. Silakan Adik Juni. Hari kelahiran, Pak. Hari kelahiran, bagus Bangsa. sekali ya nih. Ada lagi yang lainnya? Ada Adik? Saya, Pak. Silakan Adik Oka. Ya. Baik, Pak. Saya akan mencoba jadi makna dari lagu tersebut. Jadi kalau saya perhatikan berarti itu lagu kita terlepas dari penjajahan, begitu Pak ya. Jadi lepas dari penjajahan, kita merdeka begitu ya. Iya, Ya. terima kasih Adik Oka sudah jawab dengan baik. Dari apa yang sudah Bagus. anak-anak tadi jawab, sudah semua sangat bagus ya. Nah, dari Udah lagu lari. ini, Pak ambil kesimpulan ya. Dari Hari Merdeka ini, kita merdeka berjuang dalam melawan penjajah ya anak-anak. Sekian tahun kita dijajah anak-anak oleh bangsa asing, oleh bangsa Eropa. Akhirnya kita bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi anak-anak. Nah, anak-anak bisa gamati gambar ini. Siapa ini? Ki Hajar Ada yang tahu, Pak? Hajar Dewantara. Hajar Pak. Pak. Ya, Hajar bagus Dewantara, sekali, Pak. ya. Iya. Belajar. Adek Iwan, ini gambar siapa ini? Kakek, mirip kakeknya Adek Iwan. Itu, iya Pak, mirip kakek saya Pak. Wah, Ki mirip Hajar kakeknya Dewantara siapa ini, ini? Pak. Dari analisa Adek, tokoh siapa Mungkin ini? kakeknya Iwan itu ya. Ki Hajar Dewantara Pak, itu udah ada tulisannya kecil Pak. Oh iya, bagus, artinya anak-anak masih fokus ini, sudah ada ini di sini ya, sudah ada nama tokohnya ya. Kalau berarti di Bali adik-adik Ki masih Hajar fokus Dewantara di dalam namanya, belajar. Kalau di Jawa Ki Hajar Dewantoro. Ya. Nah, dilihat dari gambar ini, Ki Hajar Dewantara ini dia terkenal sebagai tokoh apa? Anak-anak. Siapa? Ya, Pak. Tokoh. Silakan, siapa ini? Dek Ketut. Tokoh siapa ini? Sebagai terkenal julukannya, Tokoh- sebagai tokoh apa? Pendidikan dan tokoh kebangkitan nasional Pak. Wah, bagus sekali Dek Ketut. Silakan beli tepuk tangan dulu Dek Ketut, ini pintar sekali Dek Ketut ya. Ya, ini sebagai salah satu tokoh kebangkitan nasional yang bergerak di bidang pendidikan anak-anak ya, yang memajukan pendidikan bangsa Indonesia
setelah kebangkitan nasional ini, dari masa perintis sampai Indonesia merdeka ya. Nah, kita lanjut sekarang anak-anak. Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dulu pada anak-anak ini ya. Biar anak paham apa sih tujuannya kita belajar tentang kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, tujuan kita belajar ini anak-anak. Yang pertama, kita bisa menceritakan juga kondisi bangsa Indonesia. Anak-anak bisa menguraikan makna kebangkitan nasional. Terus, anak-anak bisa menganalisis nantinya dari peran tokohnya, tokoh kebangkitan nasional itu siapa saja, anak-anak bisa menganalisis nanti. Terus anak-anak, setelah bisa menganalisis, anak-anak nanti bisa membuat sebuah proyek ini ya. Proyek kebangkitan nasional yang dihubungkan dengan perjuangan kebangkitan pada zaman sekarang ya. Kalau sekarang apa sih anak-anak bisa lakukan dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? Nah, itu ya. Mungkin ini tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, nah, anak-anak, sekarang Bapak ingin anak fokus menyimak sebuah video ini ya. Nah, ntar amati video ini, apa sih makna dari video ini? Terlihat gambarnya anak-anak? Sudah. Lihat, Pak. Nah, gimana? Anak-anak jangan nangis ya melihat video ya. Nah, dari video yang Bapak tampilkan ini, siapa bisa menjelaskan, menganalisis dari video tersebut? Siapa bisa, anak-anak? Pak, coba Pak. Coba Adik Juni, silakan berikan penjelasan dari video tersebut. Ya, terima kasih Bapak Angga tadi untuk video yang saya tonton tersebut. Saya lihat itu kekejaman era penjajahan Jepang ya Pak ya. Bagaimana masyarakat
kita atau sebelum menjadi masyarakat Indonesia harus diajak untuk bekerja paksa tanpa digaji, mungkin tanpa dikasih makan, untuk mensukseskan kegiatan yang ingin mereka capai. Misalnya mencontoh buat jalan raya dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak Angga yang bisa saya komentari. Wah, bagus sekali ini pengamatan Dek Juni, pasti memperhatikan sekali tadi ya. Itu salah satunya yang sudah disampaikan Dek Juni. Bisa berikan plus dulu ini untuk Dek Juni ya. Jawabannya bagus sekali ya. Ya itu. Ada lagi yang berpendapat lain? Silakan. Ada lagi? Silakan Dek Ketut, bisa? Ya, dicoba terima kasih. Dek. Kalau saya ini teringat dengan ucapan Pak Proklamator nih Pak. Iya. Kalau berkaitan dengan video tadi ini, berkaitan dengan jas merah ini Pak. Dengan sekali-sekali merupakan sejarah ya Dek ya. Ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau sejarah dari video tadi, kalau saya amati itu, kalau saya lihat juga menggambarkan terkait dengan kekejaman Belanda, yaitu waktu kerja paksa atau kerja rodi itu Pak. Dari bagaimana menunjukkan kekejaman, paksaan terhadap rakyat, terbukti dengan pembuatan jalan dari Anyer sampai Penarukan, dan termasuk membuat benteng-benteng pertahanan dari Belanda dalam menghadapi Inggris. Terima kasih Pak. Wah, sangat bagus sekali ini pemahaman dari Dek Ketut ini ya. Dari video yang disampaikan sudah sangat jelas sekali. Dari penjelasan Dek Ketut juga sudah ya. Gimana penderitaan rakyat Indonesia ya sebelum tahun 1908 ini ya. Di mana rakyat Indonesia dibuat sengsara oleh penjajah ini. Disuruh buat jalan lah, buat ini itu, tanpa digaji, tanpa dikasih makan. Akhirnya menimbulkan banyak korban ya. Nah itu. Nah Pak. sekarang Bapak lanjutkan lagi. Pak, kira Nah ini awal masuknya Belanda ya, anak-anak. Kondisi bangsa sebelum tahun 1908, awal masuknya Belanda ini, dia melakukan ekspedisi. Melakukan ekspedisi ke salah satunya adalah Indonesia. Kenapa dia melakukan ekspedisi ini negara Eropa? Karena di Eropa ada peperangan ya. Peperangan yang mengakibatkan ekonomi di Eropa itu menjadi surut ya. Akhirnya dia melakukan pelayaran ke negara-negara, ke bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini. Masuknya Belanda ke Indonesia ini ya. Masuknya Belanda ke Indonesia. Yang sejak itu tahun 1602 ini masuk Belanda ke Indonesia. Berbagai kesusahan menimpa ini ya. Ada timbulnya yang pertama ada kerja rodi di sini. Ada politik balas budi, ada tanam paksa, ada divide et impera. Nah, dari anak-anak. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih makna dari apa arti dari sebuah kerja rodi itu anak-anak dalam penjajahan bangsa Indonesia ini? Ini yang pertama dulu, kerja rodi. Ada yang bisa? Ayo, coba bisa naikkan tangannya. Pak, Silakan, ayo. Dicoba. ya Pak, saya coba Pak. Ya, Pak. Berarti- Adik Edi ya? Adik Edi dia namanya ya? Ya, saya Edi Pak. Kerja rodi itu kerja yang dilakukan dengan kekerasan Pak, di mana tidak dapat upah, bahkan makan pun mungkin tidak dikasih Pak, sehingga terjadi penyiksaan di sini, pemaksaan. Kita disuruh bekerja sesuai dengan apa yang mereka suruh Pak, itu kerja rodi Pak. Ya, bagus sekali Dek Edi ini kerja rodi itu di mana kita suruh kerja paksa ya.
tanpa digaji ya, makan pun nggak dikasih. Nah itu sebuah kerja rodi yang diperlakukan Belanda terhadap rakyat Indonesia ya. Nah itu. Ini ada tanam paksa. Siapa bisa menjelaskan tentang tanam paksa yang sudah menyiksa ini bangsa Indonesia ini yang dilakukan oleh VOC atau Belanda? Siapa bisa? Ya, Pak. Silakan. Dek, siapa namanya ini? Dek Iwan ya? Iwan, Pak. Iwan Fals, Pak. Ya, Dek Iwan, silakan coba definisikan tentang tanam paksa dari Belanda terhadap Indonesia itu seperti apa sih? Tanam paksa itu kita disuruh bercocok tanam, Pak, secara paksa. Nah, hasilnya Cocok diambil tanam oleh apa Belanda itu, Dek? tanpa dibayar. Tanaman apa, Dek? Tanaman karena Belanda menginginkan rempah-rempah dari kita lebih dipaksa untuk nanam rempah-rempah, Pak. Nanti diambil secara paksa, hasilnya tidak dibayar, Pak. Seperti itu, Pak. Oh ya, bagus sekali nih Dek Iwan. Ternyata diam-diam pinter nih Dek Iwan ya. Ya itu tanam paksa ya. Tanam paksa yang dilakukan oleh atau disebut dengan kultur stelsel ya. Betul, Yang dilakukan oleh sel-sel. Belanda terhadap Indonesia. Disuruh nanam palawija, cengkeh. Hasilnya diambil oleh Belanda, dibawa ke negerinya. Kita hanya dapat susahnya saja adik-adik di sini ya. Selanjutnya, nah itu ada politik balas budi. Ada yang Pak. tahu? Saya Pak enggak. Silakan, Pak Ketut. Kalau saya pernah baca ini Pak ya, dari politik balas budi itu berkaitan dengan politik etis namanya kalau saya pernah baca ini. Ada 3 Pak ya. Ya, betul Satu, sekali. Betul. apa namanya, irigasi yang berkaitan dengan pengairan itu. Kalau di Bali Subak itu ya modal begitulah. Yang kedua, edukasi, pendidikan, dan transmigrasi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali Pak Ketut. Nah, itu ya tentang politik balas budi, tentang transmigrasi, irigasi ya, edukasi itu program dari Belanda pada saat itu ya. Ini David Impera ini, apa sih artinya? Ada yang tahu anak? Saya boleh Pak. Silakan Dek. Siapa namanya cantik sekali adiknya? Dek Aida ya. Ya Pak. Ya Ya. silakan Dek Aida. Dividen et impera yang saya tahu adalah sebuah strategi politik yang bertujuan untuk memecah belah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil. Ini juga dengan maksud untuk kepentingan mereka ya, kepentingan Belanda itu sendiri. Itu Pak yang saya tahu. Ya, bagus sekali Dek Aida ini ya. Dividen et impera itu kepentingan politik ya. Adu domba. Kerajaan-kerajaan itu diadu pada saat itu ya. Dividen et impera ini sebuah politik kejam dari Belanda pada saat itu ya. Nah, itu adik tentang sebelum kebangkitan nasional ya. Nah, sekarang baru kita lanjut ke kebangkitan nasional ya. Nah, sebelum kita ke kebangkitan nasional, kita ice breaking dulu ini. Adik-adik sudah kelihatan ngantuk ini. Karena materinya sejarah ini ya. Biasa kalau sejarah ngantuk adik-adik ya. Betul. Nah, kita ice breaking dulu. Nah, siapa tahu jawabannya ini? Naikkan tangannya. Ayo adik-adik. Ayo, siapa ini? Jangan ngantuk adik-adik. Ini pertanyaan bisa dilihat, bisa dibaca adik-adik. Apakah itu lebih besar dari gajah, tapi masih berhubungan dengan gajah juga? Siapa tahu jawabannya ini? Ayo. Mamut ya Pak Angga? Ibu Gajah Pak Angga? Siapa dari jawab itu ya? Saya Pak Angga. Mamut kayaknya ya. Induk Adik- gajah, Pak. Dek Ibu Jun, Dek Gajah. Juni. Ibu Gajah. Ibu Bu Agung. Gajah, Pak Angga. Bu Agung, silakan. Apa itu? Kayaknya itu apa ya? Saya pernah lihat itu Pak, kayak mamut itu hampir mirip dengan gajah begitu ya. Pernah saya lihat itu. Benar ya Pak? Ah, masih kurang tepat Ibu. Ayo Kurang siapa ya? yang bisa?
Saya Pak Angga. Kalau Silakan saya Dek Juni. Dek Juni. Ibu Gajah. Ibu Gajah. Ya. Masih kurang tepat Dek Juni, masih mendekati nih. Nah, nih Dek Iwan Ini bengong gajahnya sekali. ngapain? Dek Iwan, ayo. Apa itu Dek Gajahnya Iwan? mandi, Pak ya? Hah? Gajahnya mandi, Pak ya? Ya, mandi dia berdua gajahnya. Oh, Ada lebih bapaknya, besar dari ada gajah, ibunya masih itu. berhubungan dengannya. Bapak gajah. Saya tahu Pak Angga. Ah, kurang tepat Dek Iwan. Saya tahu Pak Angga. Siapa itu? Saya Gajah yang digabung. bayangan gajah Pak Angga. Bayangan gajah, masih kurang tepat juga, Dek. Dua gajah. Ini ada Dua gambarnya gajah. gajahnya dua Masih gajah. mendekati juga. Pak, Edi, ayo Dek Edi. ini gambarnya gajah yang sedang buat anak, Pak. Bapak kurang tahu ini, yang Bapak lihat ini sedang mandi saja gajahnya, Dek. Apakah itu? Bapak ulang pertanyaannya. Apakah itu lebih besar dari gajah? Masih berhubungan dengan gajah. Nah, lebih besar ini dari gajah. ya Pak, Ya, Pak Ketut. Dek Ketut. kalau saya hubungan dengan gajah, Ya, lebih besar dari gajah, Dek Ketut. satu gajah atau raja gajah itu. Raja gajah ya. Itu. Bagaimana Pak? Kurang tepat. Ya, nggak ada yang benar ini, nggak dapat hadiah ini ya. Ya, jawabannya adalah apa? Kandang gajah ya. Lebih besar dari gajah ya. Kandang saya. Kandangnya jadinya ya. kandang gajah. Oh, kandang gajah. Iya. Orang nggak ada kandang dia, Pak. Orang diikat ada gajahnya Pak. Berarti di kolam nih Ada gajah gajahnya. kandangnya ini. Ada Orang Nah, kandang. itu diikat dia, SBK Pak. sekarang ya. Ya, sekarang udah fokus lagi. Kita lanjut lagi. Waktunya lagi berapa menit ini istirahat ya? Lagi 10 menit Pak Angga. Iya. Nah, ini kita masuk sekarang materi ke budi utama apa namanya? Kebangkitan nasional ya. Kebangkitan nasional munculnya sebuah organisasi pertama di Indonesia pada saat itu. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo ya. Ini pada saat kebangkitan nasional. Terus adanya Sumpah Pemuda anak-anak pada saat itu masa kebangkitan nasional ya. Ini mencirikan kebangkitan nasional yang sudah maju ini ya. Nah, ini gambar satu. Siapa bisa? Organisasi Budi Utomo bergerak di bidang apa ini, anak-anak? Pendidikan. Pendidikan, Pak. Pendidikan, Wah, Pak. bagus sekali ini, cepat sekali ya. Pinter-pinter ini anak-anak. Nah, Budi Utomo ini bergerak di bidang pendidikan ya, mana memajukan bangsa Indonesia agar lebih cerdas. Nantinya bisa melawan penjajah ya. Itu biar bisa maju, nggak tertindas lagi ya, nggak dibohongi. Itu. Gambar kedua tentang Sumpah Pemuda. Anak-anak masih ingat gimana bunyi Sumpah Pemuda ya? Siapa bisa? Angkat tangannya. Masih Pak. Siapa bisa? Dek Ketut masih ingat Sumpah Pemuda Dek Ketut? Masih. Sumpah Pemuda Pak. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu. Tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Iya. Masih Pak. Ya, bagus sekali Adik Ketut ini masih ingat tentang sumpah ya atau janji kita ya terhadap bangsa Indonesia pada saat itu. Ini adalah sebuah pesan yang dititipkan oleh pemuda pada saat itu, berjanji bersumpah terhadap bangsa Indonesia, bahasa ya, tetap menjaga persatuan. Kalau sekarang adik-adik kalau bersumpah berjanji harus ditaati ya, harus ditepati, jangan melanggar sumpah atau janji. Itu dosa nanti ya. Nah, itu. Lanjut ya, ini
Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan. Nah, kalau dihubungkan dengan sekarang adik-adik ya, kita menuju ke generasi emas 2045. Gimana sih kita caranya agar kita mencapai cita-cita itu yang digaungkan oleh pemerintah, mencapai generasi emas di tahun 2045. Gimana perjuangan kita sekarang, apa yang perlu kita lakukan agar generasi Indonesia emas yang ke 2045 itu bisa terwujud anak-anak ya. Itu. Nah, itu saja materi dari Bapak. Sekarang ada diskusi kelompok anak-anak ya. Untuk diskusi kelompoknya, Bapak bentuk 7 kelompok nih, masing-masing 5 kelompok. Kelompok 1 ada Dek Juni, Dek Is, ini pasangannya yang sering berkelompok, ini yang dari kemarin itu aja kelompoknya, sekarang Bapak pasangkan lagi. Dek Iwan sama Dek Juriah, Dek Ketut sama Dek Edi, sama Bu Agung, Bu Aida juga, Bu Masni, Pak Dian. Nah, itu kelompok-kelompoknya ya. Nah, ini. Dalam proses diskusi adik-adik membuat ini ya, harus membuat sebuah proyek dalam membuat, salah satunya buat mading adik-adik ya. Nah, ini. Adik-adik harus bisa juga membagi kelompok yang tadi itu memilih laki perempuannya, jangan yang laki-laki aja dipilih ya. Bapak sudah tunjuk tadi ketua-ketuanya, pilih anggotanya. Terus, nah, itu saja dari Bapak. Dari adik-adik ada yang ditanyakan, silakan. Karena ini waktu lagi 5 menit sudah mau istirahat ini. Tugasnya dikumpul kapan, Pak? Tugasnya minggu depan adik. Bisa adik kerjakan di rumah ya. Bersama kelompoknya, minggu depan dipresentasikan. Adik membuat proyek 1 buah mading dalam 1 kelompok ya. Nah, itu. Dari langkah-langkahnya, Bapak sudah isi di LKPD ya. Sudah Bapak bagikan kan LKPD-nya. Lihat di sana lagi. Biar anak-anak nggak bingung. Contohnya juga ada juga di sana ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Sekarang Bapak ingin tarik kesimpulan dulu dari apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ya. Sebelum Bapak tarik kesimpulan dari anak-anak, gimana? Ada yang bisa menyimpulkan materi dari awal sampai akhir tadi? Siapa bisa? Ayo coba bantu Bapak. Saya coba Pak. Ya, silakan Adik Edi. Bapak yang saya sangat senang belajar hari ini Pak. Yang bisa saya simpulkan bahwasannya sejarah Indonesia dengan penuh perjalanannya dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang itu penuh dengan perjuangan Pak. Dari tadi penjelasan Bapak, perjuangan untuk melawan kaum penjajah yang kita sudah dijajah sekian abad lamanya sehingga kita bisa merdeka seperti sekarang, itu yang patut kita syukuri Pak. Dan sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan itu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Wah, bagus sekali di pengamatan dari awal sampai akhir ini Edi, ini pengamatannya sangat bagus ya. Yaitu dari kesimpulan adik, mungkin sekarang Bapak simpulkan juga dari pembelajaran awal sampai terakhir, gimana proses perjuangan kemerdekaan Indonesia dari sebelum kebangkitan nasional yang dijajah oleh bangsa Eropa, setelah itu bisa berjuang, bisa sedikit demi sedikit dari perjuangannya yang bersifat kedaerahan, langsung lagi pada saat kebangkitan nasional, perjuangannya sudah bersifat nasional, tidak lagi individu, perjuangan sudah menjadi kelompok ini ya, terorganisir, sudah bagus ya. Nah itu. Munculnya organisasi pertama di Indonesia pada saat itu, pada saat kebangkitan nasional, ada Budi Utomo, ada Sumpah Pemuda juga anak-anak pada saat itu, dalam mencapai sebuah kemerdekaan. Ya itu saja yang bisa Bapak simpulkan dari materinya.
Mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi pertemuannya ini dalam membahas apa yang nanti adik-adik buat di rumah dari tugasnya ya. Membuat mading, terus minggu depan tampilkan satu-satu ke depan. Mungkin itu saja dari Bapak. Karena ini sudah waktu ya, sudah lagi 2 menit ini. Bapak akhiri pembelajaran ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Ya, selamat siang anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat Siang, siang, Pak. Bapak. Terima kasih, Bapak. Hati-hati, Pak.